Jam 5.38 sore. Hari ini tanggal jam susah amat nyalanya. 22 Agustus. Penasaran suhunya berapa sekarang? 36 derajat. Coba kita cek kalau di Google berapa suhunya katanya hari ini. 36. Feels like-nya 38. Sekarang kita coba cari sepeda. Ada di mana sepedanya? Katanya ada sepeda dekat sini. Kita lihat dulu. Where is it? Itu deh. Niatnya mau jalan, tapi kayaknya nggak kuat, panas banget. Oke, coba kita scan. Start. Oke. Tinggi banget. Buat tingginya 178, 180. Kayaknya di 5 cukup. Sampai 6 gitu setinggi apa orangnya? Oke. Stop. Yuk, pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Sepedanya enak. Oke, nggak kempes. Oke. Sekarang turun dulu dari trotoar. 5.40. Masih sini aja deh. Tadi ada beberapa orang yang mencurigakan. Kita hindari saja. Ya, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari Milan. Hijau nggak nih? Kuning. Coba aja deh. Dapat kayaknya. Kuning. Kita pulang kantor lagi hari ini lewat jalur biasa aja kali lah ya. Panas banget gini, malas muter jauh-jauh ya. Ngobrolin apa ya enaknya ya? Kadang kalau lagi musim panas kayak gini tuh selalu pengen bilang sama orang-orang yang pengen merantau ke Eropa, yakin mau merantau ke Eropa. Dipikirnya winter terus kali sepanjang tahun. Winter juga nggak enak-enak banget, padahal kalau dingin, angin, ampun deh. Sekarang kalau musim panas, terutama minggu terakhir di bulan Agustus, itu panasnya ampun-ampunan. 1 minggu ini kayaknya closingan musim panas. Jadi prediksinya bakalan 1 minggu ini full sampai 37. Coba kita lihat. Benar kan? In 10 days. Sekarang 37, besok 38, 37. Sabtu mudah-mudahan hujan. Seminggu ke depan hujan, habis itu turun lagi suhu maksimumnya jadi 25. Itu udah masuk musim hujan berarti, udah musimnya September. Bayang. Suka bingung kalau mau bikin video buat vlog ini, apalagi guanya nggak rela masukin muka ke depan kamera. Malu benernya mah udah tua. Jadi udah ngevlognya sambil kita sepedahan aja, santai, panas-panasan di Milan di akhir Agustus, di penghujung musim panas. Karena hijau nggak sih? Hijau masih. Yuk masuk yuk. Iya, kuning.
Tidak semuanya indah di Eropa. Apa ya? Gue cerita apa ya? Cerita dari awal kali ya. Ini juga lagi nih video-video awal. Gimana ceritanya gue bisa sampai ke Eropa, sampai ke Italia. Jadi begini ceritanya. Pada dahulu kala, jadi awalnya kita sekeluarga. Jadi kita sekeluarga tuh bertiga, saya, istri, sama satu anak. Awalnya adalah, udah mundurnya nggak usah kejauhan. Awalnya adalah istri mau melanjutkan kuliah dan dapat di salah satu universitas di Milan. Jadi waktu itu istri dapat visa studi, saya sama anak yang waktu itu masih umur 3 tahun atau 4 tahun, 4 tahun kayaknya sih, dapat visa sementara buat nganterin, cuman 2 minggu, 3 minggu kalau nggak salah. Sampai di sini ketemu dengan kenalan yang ada di sini, terus dibilangin kalau anak kecil itu nggak boleh berpisah sama mamanya. Ya udah, mulailah kita mengurus dokumen-dokumen. Dan akhirnya dapat kita stay selama istri kuliah. Sebentar, kita nyalain dulu. Ini lift buat sepeda ya guys, bukan buat trespassing lift. Masukin sepeda ke dalam lift ya. Terus, nah pas dilalah berbarengan sama waktu kita menemani istri, kayaknya P ya, P itu biasa baral tuh, betul ya. Mau tutup bang. Panasnya kayak di oven loh beneran. Ya kelihatan mukanya. Itu muka saya, udah tua. Terus di Milan itu ada satu kantor perwakilan kementerian dari Indonesia dan mempekerjakan beberapa diaspora yang memang tinggal di Milan. Satu dan lain hal akhirnya dapat kerjaan di kantor perwakilan itu. Dan waktu itu lagi ada World Expo, lagi ada Expo dunia, World Expo di Milan, dan Indonesia punya pavilion besar di situ. Jadi banyak banget pekerjaannya. Ya sudahlah, menyambung cerita kecil jadi cerita banyak. Akhirnya istri sudah selesai kuliah, alhamdulillah saya dapat izin tinggal yang lebih lama. Gitu, izin tinggal juga itu satu cerita lain lagi, itu cerita panjang gitu. Apa ya, sebenarnya yang namanya hidup, yang namanya merantau, mau kemana juga sama aja. Mau dari Jawa merantau ke Jakarta, mau dari Sumatera merantau ke Jawa, mau dari Indonesia merantau ke Italia, perjuangannya itu jauh lebih padat daripada apa yang dilihat sama orang dengan simpelnya melihat enak ya hidup di Milan, hidup di Italia. Kalau mereka tahu ngebayangin kayak apa proses ngurus surat-suratnya, ngurus pajaknya, panjang. Nanti ntar kayaknya kita belajar sharing satu-satu kali ya. Banyak orang terlewat sini sedikit. Jadi begitulah ceritanya kira-kira. Akhirnya kita tinggal di sini meskipun dapat permit stay yang lebih lama, tapi waktu itu kita masih ngatur permitnya, masih dikasihnya pendek-pendek. Jadi kita dikasih permitnya waktu itu sempat yang 1 tahun, dikasih 2 tahun, terus tiba-tiba ada satu dan lain hal kurangin permitnya jadi 1 tahun.
1 tahun, terus kita urus lagi semuanya. Alhamdulillah akhirnya dapat yang agak panjang ya 10 tahun. Iya 10 tahun, dan tetap aja nanti setelah 10 tahun kita juga harus ngurus lagi. Jadi ketika misalnya orang bilang, wah enak ya udah dapat green card, udah dapat green card, ya permit tinggal ataupun green card itu nggak berarti kita jadi warga negara, enggak, tetap aja kita namu di sini. Kalau orang Indonesia masuk ke kalau orang asing ekspat pindah ke Indonesia, mereka ngurus kitas kan, kartu izin tinggal sementara, ya sama aja green card, permit stay itu sama kayak gitu juga. Kita punya izin tinggal berdasarkan jumlah waktu yang ditentukan. Untuk yang sekarang, ya alhamdulillah panjang dikit ya, sekitar 10 tahun saya masih bisa permit untuk tinggal di sini. Gitu. Terus apa lagi ya? Suka duka ya. Tadi ya suka dukanya itu dari awal ceritanya seperti itu. Sukanya ya punya pengalaman baru, melihat perbandingan yang nyata. Ada beberapa hal yang lebih baik, dukanya ada beberapa hal juga yang lebih buruk. Melihat satu kota berubah, kota Milan ini terasa ada perubahannya setelah hampir 10 tahun tinggal di sini. Oh iya, dari tadi muter-muter. Sekarang kita ada di Corso Como. Ini banyak kafe di sini, banyak restoran. Kalau malam suasananya sangat penuh dengan musik. Tapi kalau udah lewat lagi dari tengah malam, ini termasuk daerah yang cukup rawan. Banyak kasus-kasus pengedar dan segala macamnya ada di sini. Ya. Beda rasanya kalau dulu waktu 2015 ngurusin Expo, pulang malam, lewat tengah malam jam 2, jam 3 masih jalan kaki lewat sini, masih tenang. Kalau sekarang enggak deh. Mendingan bayar lebih naik taksi daripada harus ambil resiko jalan kaki lewat sini. Terlalu berbahaya. Ya gitu, ya semuanya indah. Sekarang kita masuk namanya Piazza Gay Aulenti. Tadi kita dari sini, cuma muter ke bawah doang. Sebelah kanan showroom Tesla. Kapan bisa beli Tesla? Amin, doain. Putar ke sini. Ini Piazza Gay Aulenti namanya. Seberang sini dari atas ini kelihatan. Di bawah itu stasiun Porta Garibaldi. Ada 2 stasiun besar, 3 stasiun besar. Ada Porta Garibaldi, yang lebih besar lagi stasiun Centrale yang dekat kantor, sama ada Cadorna. Nah, di sepanjang Piazza Gay Aulenti ini ada banyak, ada Wenky buat beli es krim sama coklat, ada Swatch, ada Lego, ada L&N. Ini enak banget. Konon kabarnya yang punya katanya keluarga kaya dari Dubai atau dari London. Bahkan buat makanan asinnya mereka punya bacon pun baconnya dari beef. Jadi halal sih nggak tahu ya, tapi yang jelas bukan pork bacon. Jadi it's a bit safe lah. Gitu. Ntar putar dikit. Di tengah sini ada satu area, ada kayak air mancur, fountain. Kadang nyala air mancurnya, kadang cuma air gini aja buat anak-anak main. Terutama lagi panas-panasnya kayak gini. Penting banget kayaknya buat anak-anak biar nggak kepanasan. Jalan lagi. Masih ngerekam nggak sih? Oh masih kedip-kedip. Udah berapa menit? Tadi jalan 5.40, 13 menit. Capek juga ya ngomong. Itu asik kalau ngeliat orang fotografi. Oh iya,
Ini sekarang lagi ringkas-ringkasnya aja ya, summary-nya. Udah sampai ke Milan, mulai kerja. Terus mulai bisa nabung sedikit. Sempat ngejalanin hobi fotografi. Nah, di sini enaknya itu banyak waktu. Jadi dari rumah ke kantor itu hampir nggak ada macet dan banyak angkutan umum. Jadi bisa naik bis, mau naik tram, mau naik metro, subway, MRT lah kayak gitu. Itu bisa. Beruntung jarak rumah ke kantor nggak terlalu jauh. Walaupun saya jalan kaki itu berarti sekitar 15 menit, 10 menit sampai 15 menit jalan kaki. Naik sepeda sekitar 6 sampai 7 menit. Lumayan, paling nggak bergerak, bisa berangkat ke kantor lebih hemat gitu. Terus punya waktu lebih, karena punya waktu lebih mulai deh tuh ngejalanin lagi hobi foto-foto. Kalau tertarik pengen lihat foto-fotonya ada di Instagram, ntar saya taruh Instagramnya di sini. Terus mulai itu bikin YouTube kecil satu sekena-kenanya. Terus berhenti karena ya namanya fotografi nggak selamanya punya inspirasi, nggak selamanya punya kreativitas yang bagus. Sayangnya sih sebenarnya. Terus juga kerjaan, karena makin banyak kerjaan yang ya salah satu bagiannya adalah nemenin tamu, ngajak jalan, guide. Jadinya sedikit banyak tahu nih seluk-beluknya tentang Milan, dari mulai angkutan umum, dari mulai caranya gimana dari dari bandara ke stasiun naik bis atau naik kereta. Bikin deh satu channel lagi tuh, namanya Strolling Around. Nah, di situ agak mendingan nih yang ini nih. Jadi kalau kalian mau rencana ke Milan, pengen tahu infonya gimana caranya naik bis dari bandara ke stasiun, naik kereta, ekspresi mana caranya, terus beli tiket buat public transport kayak apa, buat jalan-jalan ke kota seperti Milan yang public transportnya sudah bagus, itu enak banget sebenarnya pakai metro. Meskipun kadang-kadang beresiko banyak copet, ya banyak banget copet di sini bener. Tapi enak, kita bisa jalan-jalan sendiri, bebas. Jadi nggak perlu nyewa mobil kalau emang mau jalan agak jauh aja, barangkali nyewa mobil enak. Tapi kalau misalnya cuma mau muter-muter di Milan, naik metro, naik bis, naik tram itu menyenangkan. Coba deh lihat deh kanalnya di Strolling Around, nanti saya taruh juga linknya di bawah ya. Udah, apalagi oh iya, terus kayaknya kebanyakan bikin channel tapi nggak ada yang subscribe, ya udahlah. Terus karena juga suka naik sepeda jalan muter-muter, jadinya kadang sambil naik sepeda taruh aja kamera di sepeda. Terus ada satu lagi tuh nggak ada isinya, udah cuma muter-muter aja sepedahan, nggak ada narasinya, nggak ada mukanya, nggak ada vlognya, nggak ada apa-apanya, udah cuman going around aja. Nanti ntar juga taruh juga deh linknya di bawah deh. Ini kanal cuma 4 orang yang subscribe, ya udahlah, tapi lah gitu deh. Tambahin satu lagi kanal yang ini, kanal Milan Rantau. Lupa sendiri nama kanalnya apa, Milan Rantau Milan. Ya kena copyright itu. Oh ya udah di monetize aja. Gitu jadinya. Ya udah banyak perkenalannya. Terus tadi mukanya juga udah kelihatan dikit. Tahu deh, coba kalau misalnya ada yang nonton,
terus ada yang mau komen, tulis di komen deh. Mendingan gua sambil ngider-ngider ngoceh atau sambil nongolin muka juga. Ya udah, kali aja ada yang nonton, mungkin 5 tahun lagi dari sekarang kali tiba-tiba ada yang nonton video ini. Tulis aja di komen ya. Oke, saya pamit dulu. Masih ada satu taman lagi yang mesti dilewatin. Itu udah terlalu dekat sama rumah. Menjaga privasi. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.